pergi bermain, tadi Bapak meminta kami untuk mengairi sawah. Nah, baling-baling irigasi inilah alat yang tepat untuk menyelesaikan tugas dari Bapak. Jangan heran teman, ini karena posisi sawah kami lebih tinggi dari permukaan air sungai. Jadi pengairan sawah tidak bisa dilakukan melalui sungai kecil atau parit. Kami menyebutnya kincir ayek, tapi kalian pasti mengenalnya dengan nama kincir air. Kincir ini dibuat dari bambu betung yang sangat kuat dan juga tahan dari panas serta hujan. Setelah dipasang, kincir air tradisional ini bisa tahan sampai 3 kali masa panen atau kurang lebih 2,5 tahun. Jadi nggak perlu sering-sering diganti deh. Si Bolang kan patang menolak tantangan. Ayo kawan, tunjukkan kemampuan kita. Serang! Meskipun hanya berempat, tapi aku yakin tim kami bisa membuat tim Taki menyerah. Hei. Oh iya teman, senapan ujak atau pistol air ini kami rancang sendiri loh. Berbeda dengan bambu kincir air tadi, untuk membuat senapan ujak, kami menggunakan jenis bambu Cina yang memiliki kulit lebih tipis dengan luas bambu lebih panjang. Haha, Gaus sudah mulai kewalahan tuh. Ayo, masih berani melawan tim Bolang. Hehe. Sebagian besar tanah kampungku menjadi lahan persawahan yang subur untuk padi payo. Padi payo adalah padi lokal khas Kerinci yang mempunyai batang sangat tinggi mencapai 1,5 meter. Kalau padi biasa bisa dipanen dalam waktu 2 hingga 3 bulan saja, padi yang hanya ada di daerah Kerinci ini masa panennya cukup lama teman, yaitu sekitar 9 bulan. Tapi soal rasa, padi payo nggak ada lawannya deh. Biji berasnya besar-besar, nasinya sangat pulen. Iya. Untuk menanam dan memanennya saja tidak boleh sembarangan. Ada ritual atau tradisi tertentu yang harus dilakukan. Tolonglah jago Seperti ureh padi ini. Padi ladi bunamo. Iyo. Ureh padi adalah upacara adat yang bertujuan untuk menjaga padi dari serangan hama dan penyakit. Ritual ini dilakukan pada saat padi mulai berisi. Kira-kira waktu padi berumur 5 bulan. Si padi kami. Padi. Upacara sederhana ini selalu diiringi dengan irama mantau, tradisi leluhur kami. Mantau berisi tentang harapan dan doa-doa untuk keberhasilan pesta panen nanti. Bolang, kau pergi ke sudut-sudut tuh, sunulskan gitu, yo. Yo. Awak berempat aja, yo. Yo. Ayo. Mau dulu nak kayak ya? Mau pala. Ha, pari hamon, dak pari menjadi impun. Nek mak, kalau jok tahu. Ayo, kita. Satu lagi yang melengkapi upacara ini adalah membuat asap dari serbuk kayu kering. Asap dipercaya dapat menjaga padi dari serangan hama burung dan babi hutan. Mau tuh gini mah? Mau pala. Apa ini lejuk kau mau tuh gini?
upacara adat nggak lengkap rasanya kalau nggak ada pulau kawa atau makanan kecil. Di desaku, pulau kawa biasanya berupa jajanan pasar atau buah-buahan yang langsung diambil dari ladang sendiri. Siapa saja yang hadir dalam upacara adat boleh ikut menikmati pulau kawa. Tidak terkecuali kami. Ini dia yang namanya kebersamaan. Selamat datang di Desa Lempur, Sobat. Desaku ini juga dikenal dengan nama Bumi Lekuk 50 Tumbi Lempur. Terletak di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Hampir setiap kepala keluarga di desa kami memiliki lahan untuk bercocok tanam. Tidak heran, ladang, kebun, dan sawah ada di setiap sudut kampung. Teman di rumah sudah siap bertualang lagi? Let's go! Nggak jauh dari kampungku, ada danau seluas kurang lebih 12 hektar. Kami menyebutnya Danau Lingkat. Bagi penduduk kampungku, danau ini termasuk keramat. Ada beberapa larangan yang harus dipatuhi warga saat berada di Danau Lingkat. Salah satunya larangan menyeberang danau menggunakan sampan. Itu sebabnya satu-satunya alat transportasi yang boleh digunakan hanya rakit. Jika larangan turun-temurun ini sampai dilanggar, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Sampai juga deh di tepi danau. Ada sesuatu yang harus kami ambil di tempat ini. Ini dia tanaman yang kami cari-cari. Namanya kancung beruk atau kantong semar. Tanaman ini banyak tersebar di daerah Kalimantan dan Sumatera, mulai dari tepi pantai hingga dataran tinggi. Tanaman yang memiliki nama keren Nepenthes ini dapat mencapai tinggi 15-20 meter, biasanya dengan menempel pada tanaman lain. Pada ujung daun terdapat saluran yang dapat membentuk kantong. Kantong ini berguna untuk menangkap mangsa, misalnya serangga dan beberapa jenis binatang kecil lainnya. Nah, kalau yang sedang kami lakukan sekarang adalah mengambil kantong semar untuk bahan membuat ketan kancung beruk. Galuh mulai iseng deh. Namanya juga daerah rawa. Sedikit saja digoyang, maka permukaan tanah pun akan ikut bergerak. Seperti gempa. Mandikit dalam lapadi hanyut salaro dengan kandi sayang woai lasi dengan kandi tinggi bukit naga midadang woai. Waalaikumsalam, masuk pulang. Mai dari danau, Mak. Dah balik. Duduk. Kau duduk. Duduk, dunia ini demi teguh. Tahu deh tahu. Tahu apa lain ya? Membuat ketan kancung beruk nggak susah kok. Pertama, cuci bersih kantong semar dan beras ketan. Banyak. Nah, udah, Mak. Nah, ini sudah ngisi ya. Ya senyak neng ngisi ya neng. Banyak. Kemudian siram deh dengan santan. Kancung beruk akan matang setelah dimasak kurang lebih 30 menit. Kami sengaja meminta Mama membuatkan ketan kancung beruk untuk pergi bertualang ke Danau Kaca, teman.
bekal ini, kami pasti tidak akan kelaparan di jalan. Mak, aku nak berengkot ya mak. Ayo, mau là quý lì lêu yo. Ni bau nè cần cho bữa năm xe mà làm. Nấu Nak beli mak yo. Ayo. Ayo lì lêu đây yo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, kita mulai petualangan menuju Danau Kaca. Nuki kami kayu mana ini? Boleh. Asik, kami dapat tumpangan. Lumayan bisa menghemat tenaga. Yo, yo. Yo. Weh, lu dah kena ơi. Mau tunggu lagi bedek. Bentuk kerbau atau kereta kerbau merupakan salah satu transportasi khas desa kami. Nggak perlu takut keretanya terbalik, teman. Soalnya bentuk kerbau sudah dirancang khusus oleh pemiliknya untuk melewati jalan setapak, menanjak, dan berbatu seperti ini. Jika panas terik, binatang sahabat petani ini lebih memilih untuk berjalan di balik rindang pohon atau semak-semak. Begini dia akibatnya, penumpang pun ikut dibawa ke semak. Nah, kami sudah dekat dengan simpang jalan setapak yang menuju Danau Kaca. Nanti, kami masih harus berjalan kurang lebih 3 jam perjalanan. Terima kasih tumpangannya ya, Paman. Teman, kampung kami adalah penghasil kayu manis berkualitas bagus. Bahkan banyak yang bilang kualitas kayu manis asal desa Lempur paling bagus di Asia. Hutan kayu manis ini menjadi batas awal antara lahan pertanian kampung dengan kawasan hutan adat. Oh iya teman, saat masuk hutan adat, kami harus mematuhi larangannya. Seperti di dalam hutan, tidak boleh buang air kecil sambil berdiri. Larangan ini sudah ada sejak zaman leluhur kami dulu. Lang. Ada bertemu gerak, Lang. Binatang berkulit keras ini sangat malu. Biasa menyembunyikan kepalanya saat orang datang mendekat. Wah, jenglanya keluar. Mau tanya bang lah. Makin tidak keluar, gendak. Makanya nih, kita melihatnya cukup dari jauh saja ya. Lang nhện đây chưa phải dễ, lang nhện chưa phải mày à? Ui yo, nó qua nó phải lo. Yo mày à? Qua lo phải lo. Còn dễ lo gặp lo đó. Yo wah. Wah. Iya teman, dia sudah mulai beraksi. Kura-kura hutan asal Sulawesi ini termasuk salah satu dari 7 jenis reptil paling langka di Indonesia. Warga desa Lempur biasa memanggil binatang ini dengan nama bening. Tapi karena terlalu sering diburu, jumlahnya sekarang sudah banyak berkurang. Oleh karena itu sobat, sebelum benar-benar punah, kita harus menjaga kelestarian mereka ya. Wah, rega malam, wah ya lebih nih. Tarai ge, mah. Mau ge pala. Yo nya nalai mah. Sayang tidak bisa lama-lama main denganmu. Kami harus melanjutkan perjalanan. Sampai jumpa lagi, Bening. Sungai Manjuto ini adalah salah satu sungai yang harus kami lewati sebelum sampai di Danau Kaca. Beruntung, pada awal musim kemarau seperti sekarang, air sungai tidak terlalu deras. Sungai yang kami kenal dengan nama Ayek Manjuto ini berasal dari sumber mata air hutan adat
dan bermuara di Laut Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Bapak tuh gue gimana? Ya malah iya, iya, iya kan. Ini iya, mulai di pembukaan malah. Itu kan. Perjalanan masih panjang nih, tapi kami sudah mulai kelelahan. Mati ini ayah ni dah pelentak mah. Parah. Kapan yang salah? Jebrok nak kita mek dengan gat mah. Dah tas satu mek yo. Saat lelah dan perut terasa lapar, kami sudah siap dengan bekal kancung beruk buatan Mama. Weh, yo, weh. Banyak lah nya. Lang mata kar gelang matu. Malau. Oh iya, ketan kantong semar ini salah satu makanan tradisional yang paling digemari oleh warga desaku. Weh mak son. Hampir di setiap upacara adat dan kejadian penting, jajanan bergizi ini selalu ada. Mak Sarah. Iya, ada tahu ada kat tengah. Sekarang kami siap kembali bertualang. Setelah hutan adat ini, kami masih harus menyusuri Bukit Lintang sebelum akhirnya sampai di Danau Kaca. Ayo kawan, rapatkan barisan dan tetap semangat. Ya. Kuat nah. Kuat lu. Main lain. Buka satu lu. Pecat we ah. Lem. Put lu. Kami sudah siapkan daun tembakau untuk mengobati luka bekas gigitannya. Pacet memang sangat menyukai hutan lembab seperti ini. Kami harus waspada. Ya kenal tadi nah. Udah. Gimana Galuh? Sudah siap jalan lagi? Jalur yang melingkar di kaki Bukit Lintang ini adalah salah satu medan tersulit yang harus kami lalui. Hello, oi. Jalan licin ah. Patau. Jalanan terjal dan licin bisa sangat membahayakan keselamatan kami. Tapi apapun rintangannya, kalau dihadapi bersama pasti bisa dilewati. Betul nggak teman? Mana ada nak kacau, oi. Subhanallah, wih, jernih. Ini dia elok dan menawannya keajaiban Tuhan. Danau Kaca. Perjalanan panjang yang melelahkan terbayar sudah dengan melihat keindahan danau ini. Aku sudah tidak sabar, pengen cepat-cepat terjun dan berenang di sana. Saatnya kita mandi. Segar. Mimpiku untuk bisa berenang di Danau Kaca hari ini sudah terwujud. Aku senang sekali. Cerita orang tentang air Danau Kaca yang jernih memang nyata. Saking jernihnya, kami bisa melihat dasar danau dengan kedalaman kurang lebih 20 meter dari permukaan air. Iya, ayo lompat di sini. Waktu terbaik untuk datang ke Danau Kaca adalah saat malam bulan purnama.
dasar danau kaca mampu memantulkan cahaya rembulan. Akibatnya, daerah sekitar danau menjadi sangat terang. Ternyata bukan hanya kami berempat yang senang bermain di danau ini. Ada ratusan ikan sema yang ternyata juga sedang menikmati petualangan mereka di perairan jernih danau ini. Kami sangat beruntung bisa sampai dan melihat keajaiban ini dengan nyata. Jangan lupa, tetap jaga dan sayangi alam sekitar kita ya teman. Salam bocah petualang, dadah!